Selamat pagi adik-adik. Sudah siap ikut sekolah minggu? Ada tata tertibnya loh. Yang pertama, selama mengikuti sekolah minggu, adik-adik didampingi oleh mama atau papa. Yang kedua, adik-adik berpakaian yang sopan ya. Yang ketiga, mengikuti sekolah minggu tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main. Yang keempat, kalau kakak sekolah minggu bernyanyi, adik-adik juga ikut bernyanyi. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh juga sambil menari. Setuju ya? Pasti dong setuju. Yuk kita mulai sekolah minggu hari ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Hana senang sekali loh bisa bertemu adik-adik melalui sekolah minggu online. Aku juga senang ketemu teman-teman. Wah, Joni juga senang ketemu adik-adik. Wah, Joni, ya Kak Hana sudah siap sekolah minggu? Sudah dong. Wah, terus sudah siap muji Tuhan gak Jon? Sudah juga. Wah, Joni sudah siap sekolah minggu, sudah siap muji Tuhan. Adik-adik juga yang di rumah siap seperti Joni, siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita dan aktivitas serta ayat hafalan hari ini. Nah, hari ini Kak Hana mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa ya Jon? Lagu apa? Yesus di dalam rumahku. Oh, Yesus di dalam rumahku sama satu lagi ya nih Jon. Lagu hatiku senang. Oke Jon? Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus dalam saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus dalam saya, hatiku selalu senang. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau lipat tangannya, kita berdoa untuk sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberikan kami kesehatan, nafas, serta udara yang segar. Hari ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami dapat mengerti dan melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Loh, Jon, belum, sabar. Kita belum mendengarkan cerita. Aku sudah sabar, Kak. Ceritanya hari ini tentang apa? Wah, Joni udah gak sabar dengerin cerita adik-adik. Adik-adik yang di rumah juga sama Jon, tidak sabar dengerin cerita hari ini. Ceritanya tentang apa ya Jon? Tapi sebelum kakak yang satu
ini mau cerita, kita mau nyanyi satu lagu dulu, John, satu lagu. Tapi lagunya apa ya, John ya? Lagunya apa nama? Oh ya, lagunya apa? Alkitab bukunya Tuhan. Wah, boleh lagu itu. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab buku kesayangan. Besok kan kakak ulangan. Mana ada yang mau mama ajarin nggak? Baik, Ma. Eksa, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, Eksa mau belajar. Berkati Eksa agar Eksa dapat mengerti dan bisa mengerjakan ujian besok dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Kak, besok ujian apa? Matematika dan sains. Kalau gitu kita belajar matematika dulu aja ya. Bahannya mana, Kak? Ini, Ma, Eksa tidak mengerti. Oh, tentang garis bilangan. Oke, kita lihat pertanyaannya ya. Yang pertama, tentukan pola bilangannya. Yang kedua, berapakah bilangan yang terletak pada suku ke-10? Kita jawab satu-satu ya, Kak. Yang pertama, tentukan pola bilangannya. Nah, pola bilangan itu bisa dilihat, Kak. Bilangan pertama adalah angka 1. Bilangan kedua adalah angka 4 dan bilangan ketiga adalah angka 7. Nah, coba dikurangkan, Kak. 4 dikurangi 1 berapa? 3. 7 dikurangi 4 berapa? 7 dikurangi 4, 3. Oke, berarti polanya, Kak, adalah bilangan meloncat. 3 dimulai dari angka 1. Sekarang pertanyaan kedua. Berapa bilangan yang terletak pada suku ke-10? Kita akan mulai hitung ya, Kak. 1 ditambah 3, 4, ditambah 3, 7, ditambah 3 lagi, 10, ditambah 3 lagi, 13, ditambah 3, 16, ditambah 3, 19, ditambah 3, 22, ditambah 3, 25, ditambah 3. 28. Jadi bilangan pada suku ke-10 adalah 28. Ma, Eksa sudah mulai mengerti, tapi Eksa takut jikalau besok akan keluar soal seperti ini dan Eksa lupa apa yang diajarkan Mama. Eksa tadi kan sudah berdoa sebelum belajar. Nah, besok juga sebelum ulangan, Eksa juga harus berdoa juga. Minta tolong Tuhan supaya Tuhan menolong Eksa bisa mengerjakan dengan baik. Eksa juga harus percaya, harus yakin, karena Tuhan itu berkuasa. Tuhan mampu menolong Eksa, bukan cuma saat ujian, Kak, bukan cuma saat ulangan. Saat dimanapun dan kapanpun Tuhan sanggup menolong Eksa. Adik-adik mungkin pernah mengalami seperti yang dialami oleh Esa tadi. Bener banget yang dikatakan mamanya Esa, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang mau kita saksikan dari cerita Alkitab sebentar lagi. Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami mengerti firman yang disampaikan. Kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan firman Tuhan ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan
untuk pergi ke seberang duluan dengan naik perahu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak untuk pulang ke rumah mereka. Dan Tuhan Yesus pergi adik-adik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Adik-adik, perahu murid-muridnya sudah semakin jauh dari pantai dan hari sudah semakin gelap, sudah semakin malam. Tiba-tiba ada angin kencang sehingga perahu murid-muridnya kegoyang ke kanan, ke kiri. Aduh, murid-muridnya ketakutan. Aduh, bagaimana ini? Kira-kira jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, murid-muridnya adik-adik berteriak ketakutan dan berkata, "Itu hantu, itu hantu!" Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Tuhan Yesus berkata, "Datanglah." Lalu adik-adik, Petrus turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan di atas air, Petrus mulai merasakan angin dan dia mulai ketakutan dan dia mulai tenggelam adik-adik. Petrus berteriak, "Tuhan, tolong! Tuhan, tolong!" Lalu Tuhan Yesus menolong Petrus, memegang tangan Petrus. Tuhan berkata kepada Petrus, "Mengapa engkau takut?" Lalu naiklah mereka ke atas perahu dan angin pun reda. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari cerita Alkitab yang kakak ceritain. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus dapat menolong murid-muridnya dengan cara meredakan angin sakal. Tuhan Yesus juga menolong adik-adik di rumah adik-adik, misalnya saat adik-adik belajar, saat di rumah, saat senang, saat sedih, saat sakit. Tuhan Yesus menolong adik-adik di setiap kehidupan adik-adik. Adik-adik belajar untuk berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya dia beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya dia beri kita tenang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya dia beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan yuk. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 14 ayat 27. Masih ingat nggak kalau Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, betul, pintar adik-adik, dari perjanjian baru. Kita buka ya segera ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah,
Aku ini, jangan takut. Kita ulangin ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, adik-adik hafalin ya di rumah ya. Yuk adik-adik, kita persiapkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop dengan rapi dan titipkan kepada mama dan papa kita. Mama dan papa kita akan memberikan persembahan ini melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya aktivitas. Kita mau bikin perahu. Adik-adik nanti setelah buat di rumah, difoto hasilnya bareng dengan adik-adik, terus minta mama kirim ke grup ya. Oke, ditunggu. Bahan yang dibutuhkan adalah beberapa kertas origami, double tip, beberapa sedotan, pensil, bolpen, dan gunting. Ini caranya ya, kita ambil salah satu kertas origami, kita lipat 2, ini ujung-ujungnya yang rapi. Oke, sudah ketemu ujung-ujungnya. Kalau kurang rapi, dirapikan lagi. Terus kemudian dilipat lagi, ketemu lagi ujung-ujungnya menjadi segi 4 kecil. Kita ambil bagian ini, ada 4 kertas ya adik-adik dalamnya nih, 4 bagian di dalamnya. Ambil satu aja ya, ambil satu, lipat ke atas. Segitiga ke atas, tekan. Terus kemudian bagian sisanya 3 lembar tadi semua dilipat ke atas. Ya, gini ya. Terus kemudian sampai bisa ada kantong di dalamnya. Buka kantongnya, ini, terus dilipat lagi membentuk persegi 4 yang baru. Oke, kalau sudah, yang tadi balik. Nah, pakai tangan kanan ditekan, buka yang sebagian kiri, buka semua, ambil. Nah, semua bisa begitu. Buka semua, terus kemudian lipat. Kita pegang sebelah sini, kita buka yang bagian kanan. Nah, jadi deh perahunya. Tinggal dirapikan ke bagian bawahnya ini. Perahunya tuh. Terus kita bikin orang-orangannya ya. Orang-orangannya itu kertas origami ini lipat 3. Kalau tergantung besarnya kertas origami adik-adik ya. Kalau kakak punya kira-kira bagi 3. Ini. Oke. Kemudian ambil pensil. Kira-kira dari bawah sini kita tarik garis sampai tengah-tengah di atasnya sini. Nah, ke sini juga. Ya, untuk kepalanya, bikin tangannya. Sini juga bikin tangannya. Kita tebalin pakai bolpen. Kalau sudah, kita gunting. Ya, adik-adik bikin sebanyak yang orang di rumah adik-adik. Ada mama, ada papa, ada adik, namanya siapa nanti, ada kakak, adik, ada terserah oma, opa, om, tante, siapa yang ada di rumah. Satu lagi kita bikin untuk yang Tuhan Yesus. Nah, tinggal dijiplak kalau begini. Tinggal dijiplak, tinggal digunting.
sudah, dibalik orang-orang ini, ditempel double tip. Nah, kemudian kita balik, kita bikin alis, mata, hidung, mulut, ya. Udah lihat ya, kayak gini ya. Nah, didekatin, semua dibikinin. Ya, sudah selesai. Kemudian kita buka. Tulis dulu namanya. Kakak lupa, tulis dulu namanya. Siapa nama adik-adik? Tulis di sini. Kakak namanya kan Betty, kakak tulis Betty. Tuh. Terus yang beda warnanya ini kakak tulis Tuhan Yesus. Kemudian dibuka double tipnya, tempelkan sedotannya di belakang. Ditulis nama yang semua adik-adik ya. Kalau ada mama, ditulis mama. Ada papa, tulis papa. Ada kakak, adik, tulis namanya ya. Nah, terus kemudian kita tempelkan di perahu yang tadi kita buat. Nah, kalau di rumah ada 4 orang, kita bikin 4 orang-orangannya. Ya sudah. Tuh. Jadi deh perahu kita, di adik-adik, perahu dengan nama Tuhan Yesus dan semua nama-nama adik-adik dan keluarga di rumah melambangkan seperti cerita Kak Hana tadi. Adik-adik gak usah takut karena Tuhan Yesus dekat dan pasti menolong kita semua. Itu adik-adik. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Watch it go sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, I can smile at the storm. Oh, sailing home. Sailing, sailing home. Sailing home with Christ in the vessel and can fly at the throne as we go sailing home. Wah, Joni, kita sudah selesai sekolah minggu online. Ya, kenapa? Minggu depan masih ada kan Kak Hana? Masih dong, minggu depan masih ada. Minggu depan tetap sama, setiap hari Minggu jam 11 di YouTube GKI Kayu Putih. Nah, sebelum kita akhirin sekolah minggu kita hari ini, yuk Joni dan adik-adik di rumah kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat aktivitas, mendengarkan cerita. Ajari kami agar kami selalu meminta pertolongan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk sekolah minggu bersama-sama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Bye-bye.